Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salam yang kita baca itu ada 3 doa sejalan Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ada yang mengucapkan salam, usahakan jawab cepat. Karena artinya salam dan rahmat Allah serta berkahnya mudah-mudahan melimpah kepada kamu sekalian. Artinya kepada kita semuanya. Jadi kalau ada ucapan salam, mengucap salam itu punya sunnah, menjawab itu wajib. Jadi salam itu adalah doa untuk kita. Jadi apalagi para muslim yang berbahagia, ini kita mendapatkan keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya, sering-seringlah ke masjid. Karena setiap yang berdiri ke depan mengucapkan salam. Di rumah belum tentu, mungkin ada sehari itu tidak ada kita menerima salam. Tempat kerja. Tapi kalau masjid, apalagi bulan Ramadan ini, banyak kita didoakan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi. Bapak Ibu, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, setiap saat, setiap detik jangan kita lupa bersyukur kepadanya. Karena sepanjang hidup kita, semenjak kita lahir sampai nanti kita meninggal, nikmat Allah itu tidak akan putus-putus dari kita. Lebih saja makan, lebih saja menggali, berarti nikmat Allah itu masih ada sama kita. Nah, jangan mengeluh kejauhan nikmat Allah dari kita, enggak. Nah, nikmat Allah itu selalu mengiringi kita sampai akhir hayat kita, selagi nyawa kita masih ada di kandung badan. Jadi marilah selalu kita bersyukur kepada Allah dan juga selawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah mengajar umat manusia sehingga nampaklah kebenaran, nampaklah cahaya ilahi yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, sebelum masuk kepada inti tausiah kita, perlu juga kami mengingatkan kembali bahwasanya ibadah sunat yang kita lakukan di setiap hari Jumat subuh, salah satunya yaitu sajadah yang dibacakan tadi, satu surat sajadah. Di dalamnya itu ada ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Apabila kita mendengarkan, membaca dan mendengarkan ayat tersebut, kita disunatkan oleh Rasulullah SAW sujud. Dianjurkan untuk sujud baik di dalam salat maupun di luar salat kalau kita mau melaksanakannya. Di dalam surat Al-Alaq juga ada kalla la tuti' wasjud waqtarib, maka sujudlah, dekatkanlah dirimu kepadanya. Di dalam surat Sajadah itu terdapat di dalam ayat 15 yang dibacakan tadi, langsung kita sujud. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka
mereka menyungkur sujud. Seperti tadi langsung tersungkur sujud walaupun dalam keadaan salat. Kemudian dia bertasbih wasabbahu bihamdi rabbika birabbihim wa hum la yastaghfirun, dan bertasbih memuji Tuhannya dengan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi kita baca ayat sajadah itu memperlihatkan bahwasanya kita apabila ada perintah untuk sujud langsung kita sujud. Artinya untuk menjauhkan diri kita sombong dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita baca sewaktu kita sujud sajadah? Ini sudah sengaja Bapak dan Ibu ambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu sudah ada ditempel di bawah rak-rak Al-Quran itu. Selama ini tidak ada, tapi saya kemarin sengaja untuk menempelkan bagi ibu-ibu, bapak yang belum hafal sajadah bacaan tilawah yang dibaca sewaktu sujud sajadah itu sudah ditempel di rak-rak Al-Quran itu, boleh dicatat, boleh dihafal. Yang kita baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Allah, yaitu zat yang menciptakan dan membuka pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatan. Maha suci zat yang pencipta yang terbaik. Jadi kita puji Allah di dalam sujud sajadah. Lalu bagaimana Pak Ibu berbahagia? Selama ini saya belum hafal, bingung apa yang mau dibaca. Kita dianjurkan sewaktu sujud itu bertasbih dan memuji Allah. Bertasbih seperti sujud kita salat itu kan tasbih, ada memuji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung, yang maha tinggi, dan dengan memuji kepadanya sudah lengkap tuh. Nah, di bacaan sujud itu sewaktu kita sujud, sewaktu ruku adalah bacaan yang disunatkan adalah untuk memuji Allah. Atau kita hafal kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh, itu yang kita baca sewaktu kita sujud tilawah. Jadi tidak rumit beribadah, tidak rumit beramal nih Bapak dan Ibu. Ada jalan dengan bacaan yang lain. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini yang kita baca. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh dicatat kalau bagi yang ingin untuk menghafalnya. Karena kita setiap Jumat sunnah tilawah ini kita lakukan di masjid kita. Apakah setiap Jumat saja? Tidak, tapi kita maksudkan hari Jumat. Karena di Jumat ini ada nilai lebih pahala yang kita dapatkan, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, tausiah kita pada subuh hari ini yaitu coba membahas tentang kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu arti hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk, penerang kita yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Permohonan pertama yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu permohonan kita adalah mohon hidayah. Ayat Al-Quran surat Al-Fatihah itu ada dibagi dua para ahli tafsir. Yang pertama itu adalah untuk memuji Allah, puji Allah dulu, baru kita memohon kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu kan bentuk pujian, karena itu milik Allah. Ar-Rahman, Rahim, Malik adalah milik Allah.
Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Yang pertama itu iyyaka na'budu, terpuji Allah, ya Allah kepada Engkau kami menyembah. Kemudian kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Pertolongan pertama adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi pertolongan pertama, permohonan pertama kepada Allah adalah hidayah. Kalau kita tidak dapat hidayah, tidak mungkin kita berada di masjid ini. Tidak mungkin kita bisa hidup tumbuh seperti ini. Karena hidup kita ini, sepanjang hidup kita ini tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kaum muslimin berbahagia, para ulama terdahulu yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi hidayah itu ada 4 macam. Yang pertama, hidayah dalam bentuk fitrah atau naluri. Hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bawaan sejak lahir. Mana bapak dan ibu yang berbahagia? Di dalam Al-Quran yang pertama dijelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim wa aktsarun nas la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu, yaitu agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Agama ini adalah fitrah bagi kita. Tidak ada manusia yang lahir kalau mereka itu tidak beragama, kecuali yang disebutkan oleh hadis Nabi, manusia itu dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah, lingkungannya lah yang menjadikan mereka itu Nasrani dan Yahudi. Bisa jadi seorang bayi, anak itu lahir di kalangan lingkungan Yahudi, Nasrani, tentu otomatis dia Nasrani. Atau ateis, orang tuanya tidak punya Tuhan, ayahnya tidak punya Tuhan, dia tidak mengakui Allah itu ada, dia lahir di sana, tentu akidahnya tidak ada. Tapi kalau di dalam Al-Quran, fitrah manusia itu yang pertama adalah manusia lahir dalam keadaan beragama, punya Tuhan. Bagaimana orang yang mengatakan saya anti Tuhan, seperti Fir'aun, dia mengatakan dirinya Tuhan. Kalau anti, yang kata-kata anti itu pasti ada Tuhan. Seperti orang yang merokok, saya anti rokok karena ada rokok. Saya anti ini karena ada perbandingannya. Ya. Jadi seperti itu, saya tidak punya agama, berarti ada agama itu. Jadi kamu bahagia, yakinlah bahwasanya fitrah kita itu yang pertama adalah beragama, yaitu agama kita dinul Islam, tiada agama selain dari agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bentuk wahyu, wahyu itu Al-Quran, kalamullah sebagai sumber ajaran agama kita. Jadi disitulah ada perintah-perintah, perintah salat, perintah puasa, perintah zakat. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itulah yang akan mencontohkannya. Seperti dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ada perintah salat. Perintah salat, perintah seadanya, tapi pelaksananya siapa yang kita ikuti? Itulah tugas para nabi dan rasul. Ini adalah wahyu yang hidayah yang disebut dengan hidayah irsyad.
Nah, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para rasul. Ada perintah salat dalam Al-Quran. Lalu bagaimana kita salat? Dicontohkan oleh Rasulullah. Ini ada Pak Ibu perintah salat. Tidak ada perintah salat. Perintah salat ada dalam Al-Quran, tapi yang 5 waktu ini tidak ada. Nah, kan itu ucapan yang keluarkan seperti Ade Armando kan sudah ada turunlah para ulama untuk menyelesaikannya. Bagi orang awam bisa bingung dia. Perintah salat ada dalam Al-Quran, tapi yang 5 waktu itu tidak ada. Kalau dicari memang tidak ada Pak kan Ibu. Perintah salat, as-salatu li waqtiha, salat itu punya waktu. Tapi salat itu yang 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Nah, lalu kemana kita berpedoman? Pedoman umat Islam itu 2, Al-Quran dan Sunnah. Diajarkanlah oleh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana cara pelaksanaan salat itu? Ikuti cara salatku. Jadi sumber ajaran Islam itu bukan Al-Quran saja. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu diajarkanlah kepada para sahabat. Kemudian ada perbuatan sahabat yang menurut mereka itu baik dan diajarkan oleh Rasulullah, tapi diakui oleh Rasulullah. Tidak ada komentar oleh Rasulullah. Artinya tidak semua itu kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu mencontoh kepada Rasulullah, tapi ada umatnya yang berbuat. Artinya lah CC Nabi Muhammad itu bagus, ini kamu laksanakan. Itu namanya hadis, itu ada nama hadis qauli, ada takriri. Hadis qauli itu artinya benar-benar ucapan dari Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis Rasulullah itu umatnya yang berbuat, bukan Nabi Muhammad yang berbuat, tetapi diketahui oleh Nabi Muhammad. Itu benar adanya, boleh kita laksanakan. Seperti di dalam syiar agama Islam Bapak Ibu yang berbahagia, menurut kita itu baik kita lakukan, kerjakan, asalkan tidak keluar dari akidah Islam. Kadang-kadang ada orang mengecil langsung dia mencap bid'ah. Bid'ah itu di segi ibadah yang qat'i, ibadah makbah. Seperti salat itu tidak boleh dia ta'tik. Salat 5 waktu sehari semalam terdiri dari 17 rakaat. Waktu 22, waktu 25 itu tidak boleh. Karena sudah ada aturannya dari Rasulullah SAW. Seperti ibadah puasa, boleh puasa sekali hari. Sekali besok dilanjutkan. Tidak ada. Yang puasa itu sesuai ibadah kita itu ada rukun dan syaratnya. Seperti salat, dan syaratnya 13 kita penuhi rukunnya 13 yang tidak boleh kita tinggalkan, dari niat, berdiri, rukunya, bacaan Al-Fatihahnya, tinggal salah satu batal. Jadi yang rukun itu sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah. Kalau tinggal salah satu dari rukun itu, ibadah kita tidak sah. Seperti puasa itu cuma 2 saja rukunnya. Yang pertama niat, yang kedua tahan makan minum, tahan dari segala yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 2 rukunnya. Terlaksana itu sudah sah puasa kita. Perlu kita jaga hal-hal yang membatalkannya. Jadi apa itu yang berbahagia? Bagi puasa Ramadan ini, marilah selalu kita perbaharui setiap malam niat kita. Ini ada orang berniat, cukuplah berniat itu puasa saja. Pertama puasa saja untuk sebulan. Kan ada seperti itu. Kita kan sudah niat puasa untuk sebulan, itu apa lagi kita niat? Apa salahnya apa yang berhubungan berbahagia? Kita perbaharui terus niat kita setiap malam, supaya merasa sempurna ibadah kita. Sama dengan kita ke masjid. Kita adalah orang yang memampu masjid, salat selalu ke masjid. Cukuplah sekali saja niat ke masjid, lalu kita ikut aja lagi ke masjid. Tidak, setiap kita mau pergi ke masjid pasti ada niat
kita perbaharui niat kita untuk ke masjid. Di Bapak yang berbahagia, yang kedua yaitu hidayah irsyad, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para rasul. Rasulullah itu adalah utusan, adalah seorang laki-laki yang dipilih, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Jadi salah satu tugas Rasulullah itu, tugas nomor pertama Rasul adalah menyampaikan risalah. Apa itu risalah? Dia wajib menyampaikan pesan-pesan dari Allah, terutama adalah Al-Quran, perkataan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Seorang nabi dan rasul wajib dia menyampaikan kepada umatnya. Jadi salah satu sifat para nabi itu adalah tabligh. Dia menyampaikan, tidak boleh didiamkan. Ini beda tuh nabi dengan rasul. Kalau nabi diberi wahyu oleh Allah, diilhamkan kepadanya, dia tidak punya umat, dia tidak wajib menyampaikan. Tapi seorang rasul pasti memiliki umat. Sama dengan kita umat Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu tidak ada lagi sekarang, tapi beliau meninggalkan dua perkara yang wajib kita pedomani. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasul. Tidak ada lagi nabi dan nabi kita Muhammad sudah meninggal 14 tahun yang lalu. Ajarannya masih ada. Itu telah kutinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu akan selamat dunia dan akhirat kamu kalau berpegang kepada keduanya itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Ini ada Bapak Ibu berbahagia. Di masa Rasulullah setelah meninggal, umat Islam yang selama ini sudah taat ada 3 porsi. Yang pertama golongan murtad. Doa kita menjadi umat Muhammad, lain Muhammad telah meninggal. Kita cari lagi yang patut kita ikuti selain ini. Murtad dia. Orang yang murtad amalannya selama yang mereka lakukan itu batal, tidak ada arti lagi, karena dia sudah keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia pandai mempertahankan agama Islam sampai dia meninggal, insya Allah dia akan selamat. Lalu ada umat Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad meninggal, ragu dia, mana kau ikut dia. Sementara ada yang masih taat, masih ada yang memandunya, para sahabat. Kemudian ada yang kafir kembali, ragu dia di antara pertengahan. Yang ketiga benar-benar mengikuti, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu bukan seorang bapak, tapi adalah seorang rasul. Muhammad itu kan bapak. Kalau bapak ya, kalau udah meninggal bapak kita ya tidak ada punya bapak lagi, karena sudah mati, sudah meninggal, sudah dikuburkan. Tapi rasul ini di dalam Al-Quran katakan, Muhammad ini dikatakan adalah seorang rasul. Walaupun dia sudah meninggal, ajarannya masih ada. Lalu meninggal Muhammad, apakah kita ganti sesembahan kita dengan sesembahan yang ada? Nah, Allah lagi yang sembah. Itu kan tidak benar. Lalu digantikan oleh para Rasidin yang dipercayai oleh umat. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itulah adalah para sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad dan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Abu Bakar Siddiq itu sangat berat perjuangannya. Yang pertama, setelah meninggalnya Nabi Muhammad, muncul para nabi yang mengakui seorang nabi, disebut dengan nabi palsu. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dicap la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudahnya. Ada aja yang mengaku sebagai nabi, ada aja orang percaya semuanya. Sehingga itulah tugas Abu Bakar untuk memerangi nabi-nabi palsu itu yang datang dari Yaman, namanya Musailamah Al-Kadzab, untuk meyakinkan bahwasanya itu
Tidak ada nabi lagi yang turun setelah Nabi Muhammad. Kemudian tugas Abu Bakar setelah beliau diangkat menjadi khalifah, selama ini ada orang yang taat kepada ajaran Islam, dia berzakat, dia keluarkan zakat. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dia tidak mau lagi berzakat. Bagaimana mengajaknya kembali untuk zakat? Kemudian dilanjutkanlah oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah dia meninggal, siapa lagi pelanjutnya? Tabi'in. Kemudian tabi'in sampailah kepada para ulama. Sehingga ada para ulama mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama, orang yang menguasai agak ilmu-ilmu tentang Islam itu adalah pewaris Nabi. Jadi tidak ada Nabi Malaysia yang kita ikuti, ulama. Maka di negara Indonesia, di Indonesia ini ada namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Selalu kita pertahankan karena ada hal-hal yang baru yang membuat kita ragu. MUI lah yang menyelesaikan. Dengan apa? Dengan fatwa. Seperti apa yang berbahagia, setiap ada penyakit macam penyakit musiman, dulu kan ada difteri pada anak-anak kita, masuk corona ini sudah lebih kurang, sudah hampir 3 tahun. Diadakan vaksin itu kita ragu karena sumbernya dari orang-orang yang non Islam tentunya. Kita tidak tahu keberadaannya itu, entah diambil dari hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Namun keluarlah fatwa ulama, boleh kalau dalam kondisi darurat, malahan di dalam hutan ada makanan lain. Babi itu kan haram, ular itu menjijikkan. Daripada dia mati kelaparan, ya boleh untuk sekedar mengenyangkan saja. Tidak dibawa pulang dong. Tapi kalau jadi kondisi darurat, disitulah munculnya fatwa boleh dimakan dalam kondisi darurat. Babi itu haram, tapi itu cuma daging yang kita ketemukan yang bisa kita makan, boleh. Itu saat itu saja. Kan ada orang yang berjuang, yang dilatih pergi ke hutan, tidak ada lagi makanan, ya ular yang dimakannya. Tapi untuk mengisi saat itu saja untuk menyambung hidup. Sama dengan ini, seperti vaksin yang diragukan, muncullah para ulama, fatwa ulama membolehkan dalam kondisi darurat. Kalau sudah aman, ya tidak boleh lagi. Tapi nampaknya yang berbahagia, maka itu selalu dianjurkan untuk setiap harus mencapai 100%, tapi tidak akan tercapai. Bagi anak sekolah tidak akan tercapai, paling cuman targetnya 75%. Yang lain untuk sementara dirumahkan, belajar, dia sanksi segala macamnya. Nah, Bapak yang berbahagia, itu tugas para nabi dan rasul itu selanjutnya adalah mengajak kepada agama tauhid. Memberikan kabar kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman, dan memberikan peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hidayah yang pertama, hidayah fitrah, artinya naluri dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita dustakan karena sudah bawaan di dalam hidup kita. Yang kedua, melalui para rasul. Yang ketiga, hidayah taufik. Taufik itu adalah ilham yang diberikan kepada orang seperti pendeta masuk Islam, artis-artis selama ini dia tidak mengenal Islam, kemudian dia tertarik masuk Islam. Allah yang memilih dia menjadi seorang Islam. Ini kalau tidak Allah yang memberikan ilham, petunjuk kepadanya, dia tidak akan Islam. Seperti Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri yang menjaganya sampai beliau menjadi nabi dan rasul, meninggal tidak dalam keadaan Islam, karena Allah tidak memberikan hidayah. Nabi itu tidak bisa memberikan hidayah.
yang seperti itu kepada seorang hamba, Allah lah yang memberinya. Yang terakhir, hidayah dalam bentuk surga dan neraka. Nah, ini kembali kepada yaumil akhir, artinya tujuan akhir hidup kita, seperti yang pembukaan yang terbaca tadi, wa qalu alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau tidak Dia yang memberikan petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Artinya hidayah yang terakhir ini kita yakin bahwa tujuan akhir hidup kita itu ada dua, surga dan neraka. Makanya kita selalu mempersiapkan untuk hidup kita di akhirat. Kalau kita banyak bekal, insya Allah Allah menyediakan surga untuk kita. Tetapi kalau kita banyak dosa, kesalahan, tentu balasannya juga tidak baik, adalah neraka. Jadi itu saja teman-teman bahagia. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaatnya bagi kita, dan kita selalu berada dalam petunjuk Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.